Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahli tsana'i wal majd, ahaqqa ma qala al-'abad wa nahnu kulluna lahu 'abad. La mani'a lima a'ta wa la mu'tiya lima mana' wa la yanfa'u dzal jad minhul jad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Kita panjatkan pujian serta rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus-menerus menitipkan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam sehingga kita sama-sama pagi yang penuh dengan keberkahan hari ini kembali bertemu bersua di tahun yang berbeda lagi. Setelah 1 tahun kita nggak ketemu. 2026, Pak. Alhamdulillah, semoga Allah kokohkan, istiqomahkan iman Islam kita, keluarga kita, anak keturunan kita, dan kita diwafatkan semua dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan kita ridho dan Allah ridho kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kembali di masih awal-awal tahun 2026, kita sudah beranjak dari pertengahan bulan Rajab. Beberapa hari lagi kita akan masuk bulan Sya'ban. Bulan Rajab di mana ada peristiwa Isra Mi'raj, tapi sebenarnya itu ada peristiwa akidah dan fikih syariatnya itu salat 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabda beliau yang sahih, yang diriwayatkan sahih, beliau mengingatkan kepada kita, la tunqudannal ural Islam urwatan, nanti tali kekang, tali pengikat Islam itu satu persatu Pak akan putus, akan hilang di tengah-tengah umat Islam. Yang paling akhir yang akan hilang putus adalah tentang sholat. Tapi sampai detik ini tali kekang atau tali penguat umat Islam itu sudah banyak kita saksikan putus. Di antaranya banyak tentang syariat, tentang fikih pidana. Kemarin tuh ada KUHP baru lah itu yang kontroversi. Ada yang nikah siri nggak sini? 5 tahun Pak, 6 tahun. Tapi kalau zina cuma 1 tahun. Orang dari situ mikir mendingan gue zina sekalian. Nauzubillah. Ini KUHP Pak begitu. Pak. Sekarang banyak. Yang sudah banyak putus tentang syariat adalah fikih faraid. Banyak orang ngaji, banyak orang iktikaf, bareng orang kalau Ramadan banyak sering berlomba-lomba baca Quran, rumah-rumah tahfiz dan pesantren tahfiz di sana sini, tapi begitu pembagian waris main kadang yang saya temuin Pak pada orang-orang yang sering ngaji malah. Itu yang repot diatur. Lalu masalah duit emang setannya banyak. Iya, nggak mau kiai mau ustadz gitu. Jadi kata Nabi, tali kekang penguat di tengah-tengah umat Islam itu terakhir akan putus itu sholat. Pada satu ketika bahkan nanti dalam dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan akan datang satu zaman di mana para pendusta agama itu bertebaran, lalu banyak orang tidak lagi mengenal apa mahwal Islam, mahwas shalah, mahya as-shalah, as-siyam, az-zakah dan terusnya. Nggak lagi tahu, dia ngaku Islam tapi nggak lagi tahu tentang sholat, puasa apa, haji apa, zakat apa.
Tapi begitu ditanya tentang kalimat tauhid, katanya pernah dia dengar dari bapak-bapaknya. Jadi tinggal, maka nikmat iman Islam ini benar-benar kita pegang kokoh, titipkan kepada anak cucu kita, karena tidak pernah ada jaminan dari kita, dari Allah, bahwa sepeninggal kita nanti mereka masih dalam keadaan iman dan Islam. Maka harta yang paling besar, Pak, buat kita, keluarga kita, bukan duit, bukan jabatan, bukan deposito yang sekarang masih kepikiran begitu. Tapi harta kita adalah buat keluarga kita dan anak kita adalah iman Islam. Itu yang sampai kita mati. Nah, dan itu juga yang saya wasiatkan kepada anak-anak kita. Taruhan nyawa sekalipun pegang teguh agamamu, sebagaimana Masyitoh ketika direbus satu persatu anaknya di depan matanya, sampai yang terakhir bayinya masih menyusui direbus oleh Fir'aun di atas wadah air mendidih, menangis dari air mata, tapi anaknya berkata, wahai ibu jangan bersedih, kita akan dikumpulkan Allah dalam surganya kelak bersama-sama lagi. Luar biasa. Jadi kisah-kisah seperti itu yang perlu kita terus ajarkan kepada anak-anak kita untuk saling mengokohkan atau menguatkan iman Islam kita. Mudah-mudahan apa yang kita doakan tadi Allah ijabah dan Allah istiqomahkan semua iman dan Islam keluarga kita. Amin. Kita sebelum lanjut kepada kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran, mari kita kirim surah Al-Fatihah buat beliau Imam An-Nawawi sahibul kitab, buat para guru-guru kita, para imam-imam yang kita pelajari kitab-kitabnya, guru-guru yang kita mungkin sudah tidak tahu namanya, orang-orang tua kita, saudara-saudara kita, orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kita, yang telah diwafatkan oleh Allah, agar mereka dimuliakan oleh Allah, ditinggikan derajatnya, dan kita dikumpulkan bersama mereka, bersama orang soleh, bersama baginda Nabi dalam satu surga nanti kelak. Ala hadhin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan yang pegang kitabnya halaman 90. Sebelumnya ada satu subbab pembahasan singkat tentang faslun fil idarah bil Quran. Pembahasan tentang baca Quran bergiliran. Bergiliran. Lalu sekarang halaman 90, faslun fi raf'is sauti bil Quran. Subbab tentang pembahasannya adalah tentang mengangkat suara ketika baca Quran, mengeraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi raf'is sauti bil qira'ah. Hadza faslun muhimmun yanbaghi an yu'tana bih. Kata Imam An-Nawawi dalam sebab ini adalah fasal atau pembahasan yang penting yang hendaknya diperhatikan. I'lam annahu ja'at ahaditsu katsirah fi sahih wa ghairi. Ketahuilah bahwasanya telah ada gitu. Ahaditsu katsirah, hadis-hadis yang banyak, fi sahih, yang sahih, wa ghairihi, dan derajat lainnya selain sahih. Dalatun ala istihbabi raf'is sauti bil qiraah, yang menunjukkan disunahkannya mengangkat suara ketika baca Quran. Artinya yang senang baca Quran keras nih ada dalilnya, Pak. Ya, baik yang sahih maupun yang enggak sahih. Yang derajat yang lain, hasan li ghairi nasu. Wa ja'at atharun dalatun ala istihbabil ikhfa. Juga datang asar itu riwayat-riwayat yang menunjukkan disunahkan menyamarkan juga. Keras ada, menyamarkan ada, wa khafdi saut, dan merendahkan suara. Nah, jadi 3 tuh. Yang jahar, yang suaranya diangkat ada, yang samar ada, yang merendahkan suara ada. Wa sanazkuru minha tarafan yasiran.
kami akan menyebutkannya, intinya secara sederhana, isyaratan ila asliha insyaallah taala, yang menunjukkan pada asalnya insyaallah, pada hukum-hukumnya. Qala al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, berkata Imam Ghazali, wa ghairuhu, dan imam-imam atau ulama yang lain minal ulama, wa tariqul jam'i bainal akhbari wal atharil mukhtalifah fi hadza. Beliau mengatakan menggabung antara hadis-hadis, riwayat-riwayat yang bermacam-macam tersebut, fi hadza, boleh juga. In kana al-isra'u ab'ad minar riya'i fahuwa afdal fi haqqi man yakhafu dzalik. Imam Ghazali mengatakan kalau menyembunyikan suara itu menjauhkan kita dari riya, fahuwa afdal, maka menyembunyikan suara lebih afdal, enggak dikerasin. Fi haqqi man yakhafu dzalika, dalam kondisi orang-orang yang khawatir kalau disuarain dia riya, gitu, pamer. Fa illam yakhfar riya'a bil jahri wa raf'is sauti fal jahru wa raf'us saut afdal. Tapi kalau dia menjamin dirinya enggak riya, enggak bakal riya, ketika dia suaranya direncengin ngaji dan diangkat suaranya, fal jahru wa raf'us saut afdal, maka mengencangkan suara dan mengangkat suara ketika baca Quran lebih afdal. Li'annal amala fihi aktsar, karena ketika kita baca suara keras itu di situ banyak amal-amal yang bercabang manfaatnya. Wa li'anna faidatahu tata'adda ila ghairi. Ini yang tadi saya bilang. Karena dengan mengeraskan suara itu faedahnya itu menyebar, Pak, nular ke yang lain-lain. Wa naf'ul muta'addi afdal minal lazim. Nah, ini bisa jadi kaidah. Manfaat yang menyebar itu lebih afdal, lebih diutamakan daripada manfaat buat diri sendiri. Kalau kita baca Quran sendiri, kan yang dengar kita sendiri suaranya, ya toh? Tapi kalau kita baca suara keras, yang nyimak ikut nyimak, dapat pahala nggak, Pak? Dapat. Bisa juga nggak suatu saat dia dapat hidayah dari kita baca Quran? Bisa. No, jadi manfaatnya nyebar tuh. Maka ini yang maksud Imam Ghazali itu, kalau kita nggak takut riya, itu lebih afdol jahar, kerasin suaranya, karena manfaatnya bisa menyebar tuh banyak. Selain kita yang baca dapat pahala, yang dengar dapat pahala, dia merenung, atau bisa jadi di antara mereka ada yang dapat hidayah. Seperti yang kita sudah tahu, Umar bin Khattab begitu keras hatinya, tapi dapat hidayah ketika mendengar ayat-ayat suci Al-Quran dibaca. Kenapa? Berapa banyak batu-batu besar yang keras untuk dibelah dengan palu, tapi dia bisa berlubang dengan tetesan hujan yang setites dengan setites. Berapa banyak hati yang beku ketika diceramahin, tabligh nggak kena-kena, tapi mendengar ayat Quran dia menangis, mendapatkan hidayah. Allah Akbar. Wali annahu yuqizu qalbal qari. Nah, ini manfaat yang lain disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Dengan membaca keras itu membangunkan hati yang baca. Kalau kita baca sendiri kadang Pak, merenungin tadabbur tuh bisa kurang. Tapi kalau kita kerasin bisa jadi ada orang-orang tertentu yang dibaca keras dia bisa mentadabbur sambil merenung apa yang dibaca. Wa yajma'u hammahu ilal fikri fi, dan mengumpulkan perhatiannya untuk merenungkan apa yang dibaca. Wa yasrifu sam'ahu ilaih, dan mengalihkan perhatiannya kepada apa yang dia baca. Wa yatradun naum, pasti nih kalau kita baca Quran dengan kencang kita apa sih namanya itu, melawan ngantuk, menyingkirkan ngantuk. Tadinya ngantuk
Dan Ramadan tuh banyak tuh yang pada kalau subuh-subuh ngelawan ngantuk baca Quran. Dan itu pun nanti jadi sebab Quran memberi syafaat buat kita. Nanti Quran akan bersaksi di hadapan Allah, ya Allah, izinkan hari ini aku memberi syafaat kepada dia karena dulu dia melahan ngantuknya untuk membacaku di dunia. Nah, luar biasa tuh. Jadi ngantuk-ngantuknya. Tapi lagi puasa ngantuk jangan ngopi, Pak. Ya lupa. Ngantuk nih pakai kopi. Wa yazidu fin nasyad, dengan baca keras bertambah kesungguhan. Tadi karena ngelawan ngantuk jadi lebih sungguh. Wa yuqizu ghairu, dan membangunkan yang lainnya. Apa tuh? Teman orang-orang yang dengar yang tadi ngantuk jadi ikut, atau mungkin di musola di masjid yang kita baca tadi tidur-tiduran dia nggak bangun jadi ikut bangun dia. Min naim au ghafilin, dari yang tidur tadi, orang-orang yang ghafil itu orang yang lalai, wa yunasyituhu, dan memberi semangat kepada mereka yang tadi ngantuk-ngantuk, yang lalai, ketika kita baca jahar keras bismillahirrahmanirrahim, yang tadi ngantuk, dengar. Apalagi bacaannya enak, Pak. Qalu, ada sebagian ulama mengatakan wa mahma hadaratu syai'un min hadhihi niyat fal jahru afdal. Tidak semuanya harus mencakup semuanya, salah satunya ada aja niat dalam diri kita seperti itu, maka membaca jahar lebih afdal. Gitu, Pak. Fa in ijtama'at hadhihi niyat tadha'aful ajr. Tapi kalau niatnya itu semua mencakup semuanya, itu lebih bagus lagi, tadha'afal ajr. Balasannya, pahalanya bisa berlipat ganda. Tadha'afa. Qala al-Ghazali rahimahullah, Imam Ghazali menambahkan walihada qulna, oleh karena itu kami juga mengatakan, ini sebelumnya sudah dibahas, al-qira'atu fil mushaf afdal, membaca lewat mushaf itu lebih afdal daripada hafal. Makanya saya pernah bilang, orang-orang yang menghafal pun kalau lagi tadarus khataman, banyak juga yang baca karena pahalanya bisa tata'adda tadi. Dia menyebar, pahala melihat mushaf, pahala bacanya. Nah, itu pahala kan dia baca, dia dengar juga Bapak lu gitu. Jadi banyak tuh. Fahadha hukmul mas'al, inilah yang inti permasalahan. Wa ammal atharul manqulah fakatsiratun, dan riwayat-riwayat tentang itu ya, fakatsiratun, banyak, Pak. Wa ana usyiru ila atrafin min ba'diha, saya akan tunjukkan beberapa saja sebagiannya. Nah, masalahnya nanti tinggal, Pak, kita agak bijak. Ini kan masalahnya ini seperti yang kalau nggak salah bulan kemarin Pak Raja nanya itu, tentang dengan dalil begini kan banyak orang bolong-bolong. Permasalahan sekarang gitu, bacaannya nggak enak, bacaannya masalah, baca keras-keras, pakai mic lagi di musola, itu yang dengar jadi pengang, Pak. Ini konteks ini yang lebih itu yang bagus bacaannya, yang tartil, yang udah bagus. Sama kemarin bahas ketika keliling itu, bagaimana kalau semuanya taraf kemahiran bacanya nggak sama, maka beliau mengatakan ada seorang ustadz, yang lain nggak usah baca, denger aja, karena saat itu mungkin pikir tahu nih semuanya baca, mendingan dinyimak aja udah dapat pahala, gitu. Nanti baca bergiliran juga jadi lama dia, kan banyak yang salah gitu. Jadi ini kalau baca suaranya itu bagus, yang lain juga enak dengarnya, Pak. Jangankan baca Quran, azan aja kalau bagus enak, Pak. Yang tadi malas-malas sendiri rumah, yang azan wah suaranya gitu. Ini udah subuh azannya, habis hujan pula gitu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau di Ramadan kan ada tuh habis tarawih pakai mic, dia bilang kalau yang bacaannya mendingan nggak usah gitu. Ya, nanti kita ketemu ada riwayat juga. Lanjut, tsabata fi sahih, telah disebutkan di dalam kitab-kitab sahih, sahih dalam hadis maksudnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, sami'tun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah dengar Nabi berkata, bersabda, ma adzina Allahu li syai'in ma adzina lin nabiyyin hasanis sauti yataghanna bil Qur'an yajharu bih. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Tidaklah Allah mendengar sesuatu seperti apa yang didengar dari Nabi yang bagus suaranya. Bagaimana? Melakukan yataghanna bil Quran, melakukan baca Qurannya. Yajharu bih, dan mengeraskan suaranya. Keras, dilaguin, bacanya enak, tartil, sesuai, enak kan didengar. Iya. Jangan nggak bisa ngaji, belagu pakai mic gitu. Ya kan, bikin polusi aja gitu kan. Yang puasa makin tambah lapar gitu. Nah, maka tahu diri ya, tahu diri. Kita banyak nggak tahu diri gitu. Suaranya nggak enak, ngaji nggak bener, pakai mic gitu. Jangan banyak. Yang begini. Yang begini-begini itu. Maka saya sering nanya, Ustaz, saya kan sering khotam gini-gini nih. Yang aku sering khatam, saya tanya tentang ayat sajadah nggak ngerti. Tentang imalah, bacaan imalah nggak ngerti. Bagaimana cara baca ismam? Katanya berkali-kali khatam. Dan itu di Quran pasti dia ketemu ayat ismam, ayat imalah, ayat-ayat sejadah. Berarti bacanya gimana dong? Maka kalau kita nggak ngerti, cari guru. Itu yang sekarang hilang di antara kita. Kita ngerasa kurang dalam agama, tapi nggak pernah mau nyari guru. Bapak pengen punya mobil, nggak bisa nyetir mobil, buru-buru kursus, nyari orang yang bisa ngajarin. Kalau perlu bayar. Anak-anak Bapak pengen bisa bahasa Inggris, kursusin, cari kursus bahasa Inggris di Tangsel, di Pamulang yang bagus yang mana. Cari survei begini, biayain. Tapi nggak bisa agama, mau bisa baca Quran, biasa-biasa aja kayak nggak ada yang kurang gitu. Bahkan kayak Pak Jatma bilang, gurunya udah disediain di musola di masjid, nggak datang. Sampai gurunya yang bosan. Gitu kan. Makna azina istama'a. Imam Nawawi menjelaskan, tadi ada kalimat kata di tadi, azina itu artinya istama'a. Allah menyimak, mendengar dengan sebaik-baiknya. Wa huwa isyaratun ila ridha wal qabul. Itu menunjukkan Allah ridha dan Allah menerima bacaannya. Jadi bacaannya bagus, suaranya bagus, dikencengin bola. Jangan tiga-tiganya nggak ada. Apa suara nggak bagus, nggak bisa laguin, pengen kencang juga ya. Nah, bacaan nggak bagus, pengen jadi imam, repot juga. Tuh makmum 3 shaf pada ngedumel semua dalam sholat. Yang begini jadi imam gitu, tapi gitu kan, sampai salam ngedumel aja tuh makmum. Itu DKM tanggung jawab itu. Ya 3 shaf makmum ngedumel semua gara-gara DKM yang nunjuk imamnya begitu. Wa an Abi Musa al-Asy'ari, dari Abu Musa al-Asy'ari. Nah, saya pernah cerita, salah satu sahabat Nabi yang suaranya bagus ini Abu Musa al-Asy'ari. Beliau dilakopkan al-Asy'ari karena itu kabilah beliau itu sukunya al-Asy'ari dari Yaman. Yaman. Al-Asy'ari. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada beliau,
laqad utita mizmaran min mazamiri ali Dawud. Rawahu Bukhari Muslim. Riwayat ini Bukhari dan Muslim, Pak. Nabi bersabda, ngomong sama Abu Musa al-Asy'ari, sesungguhnya engkau telah dianugerahi seruling di antara seruling-seruling keluarganya Nabi Daud. Saking apa, Pak, merdunya kalau beliau ngaji. Dan salah satu yang Nabi sering suruh baca Al-Quran untuk Nabi dengar beliau. Itu sunnah juga tuh. Kalau punya anak, suaranya merdu, bapak lagi ini tiduran di depan anak, nggak dengar. Kalau kita kadang nggak paham gitu, bapak belum mati di ngajiin, gitu. Bukan, Pak, maksudnya kita tiduran gitu. Gitu, Pak. Ada anak saya juga gitu, sambil murojaah kita dengar, saling nyimak gitu. Atau istri yang ngaji kita yang dengerin, atau sebaliknya. Wa fi riwayatin riwayatin li Muslim, dalam riwayat Muslim redaksinya agak berbeda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Musa al-Asy'ari, laqad ra'aituni wa ana astami'u li qira'atikal barihah. Riwayatnya Muslim, aku bermimpi semalam. Ra'aituni itu artinya aku melihat diriku, maksudnya di dalam mimpi. Wa ana astami, aku sedang mendengarkan, menyimak li qiraatikal barihah, bacaan Qur'anmu semalam, kata Nabi. Ini di dalam riwayat Muslim. Wa an Fadalah ibni Ubaid radhiyallahu anhu, dari Fadalah ibni Ubaid radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pernah bersabda, lallahu asyaddu adhanan ila rajulil hasanis sauti bil Qur'an yajharu bihi min sahibil qainah ila qainatihi. Lallah itu kata la, itu kata qasam, sumpah. Ada wa, ada la, sumpah. Sungguh Allah telah benar-benar mendengar, asyaddu adhanan, asyaddu, kata-kata asyadu azan menunjukkan dengarnya benar-benar ngedengerin gitu loh. Ila rajulil hasanis sauti bil Qur'an, mendengarkan seorang yang baca suaranya bagus dalam baca Quran, yajharu bi, lalu mengeraskan suaranya. Allah lebih ngedengerin itu, Pak, dibandingin apa? Min sahibil qainah ila qainatihi, daripada orang dulu budak itu bukan hanya apa sih ini ya, buat beres-beres rumah atau kerjaan atau dagang, tapi orang-orang Arab tuh kan suka seneng apa namanya tuh, bersenandung, nyanyi. Dia punya budak-budak, kalau budak-budak yang biduan, pinter nyanyi. Qainah itu budak penyanyi. Jadi kalau dia lagi gabut, anak sekarang tuh gabut, dia suruh nyanyi tuh budak bidunannya, ya diperhatiin. Allah mengatakan Allah lebih memperhatikan orang yang bacaannya bagus, suaranya bagus, lalu mengeraskan suara ketika baca Quran, dibandingkan seorang majikan yang punya biduanita itu memperhatikan biduannya lagi nyanyi. Maksudnya detailnya, ya kan, huruf per hurufnya. Jadi kalau bapak ngajinya bagus, suaranya kencengin, suaranya juga bagus, itu bapak lagi diperhatiin Allah. Senang banget diperhatiin. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu aidan, dari Abu Musa radhiyallahu anhu juga, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la a'rifu aswata rufqatil asy'ariyyin bil lail. Abu Musa meriwayatkan Nabi pernah berkata, sesungguhnya aku mengetahui, tidaklah la'arifu, pasti mengakui suara-suara rufqatil asy'ariyyin bil lail, suara rombongan suku Asy'ari tadi, kabilah Asy'ari dari Yaman itu datang bil lail, pada malam hari, hina yadkhulun, ketika mereka datang ke Madinah. Wa a'rifu manaziluhum min aswatihim bil Qur'anil lail. Dari mana Nabi tahu? Aku
mengetahui persinggahan mereka, dari suara-suara mereka membaca Quran ketika malam. Berarti ini bacanya keras apa kencang? Nah, dua-duanya benar. Keras apa kencang? Bingung kan? Karena Nabi sampai dengar gitu. Makanya yang baca Quran keras asal bagus gitu, ada sunnahnya. Wa in kuntu lam ara manazilahum hina nazalu bin nahar, walaupun aku tidak tahu, nggak pernah lihat tempat persinggahan mereka ketika kalau mereka bersinggah di siang hari. Siang hari Nabi nggak tahu, tapi kalau malam Nabi tahu gitu. Dengan suara, dengan apa Nabi mengetahuinya? Dengan suara ngajinya dia. Orang-orang Asy'ari itu datang ke Madinah rombongan sambil ngaji gitu, Pak. Nah, apa kalau sambil dangdutan ditimpuk ini orang? Iya. Halaman selanjutnya, wa anil Bara'i ibni Azib radhiyallahu anhuma, dari Al Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, dua-duanya sahabat Nabi, bapak dan anak. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zayyinul Qur'an bi aswatikum. Hiasilah Quran dengan suara-suara kalian. Artinya perbagus baca Quran. Suaranya merdu. Oh, nggak punya bakat, ya. Yang mangen itu belajar, karena sesuatu bisa karena biasa. Iya. Dulu kita masih bayi nggak bisa jalan, apa berhenti, Pak? Kan nggak, jatuh, lecet, bangun, jatuh, akhirnya sekarang bukan hanya bisa jalan, lari. Begitulah itu. Jam berapa udah? Oh, baru setengah. Masih jauh ya. Selanjutnya itu riwayat Abu Dawud An-Nasai. Wa an Ibni Abi Dawud an Ali radhiyallahu anhu. Dari dari riwayatnya dari Ibnu Abi Dawud dari Ali radhiyallahu anhu, annahu sami'a dajjatan nasin fil masjid, bahwasanya beliau pernah mendengar dajjata itu gemuruh, bising, nasin, dajjatan nasin, suara gemuruh, suara riuh, rame gitu loh. Orang-orang fil masjid, yaqra'un al-Qur'an, mereka baca Quran. Faqala tuba lihaula'i kanu ahabban nas ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beruntunglah karena mereka itu adalah orang-orang yang dulu disenangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ngumpul tuh para ahli Quran semua tuh pada ngaji gemuruh gitu. Ini kalau kita masuk di pesantren Quran begitu, Pak. Nanti di pojok sana ada yang lagi ngaji, hari ini bergemuruh, enak ngeliatnya gitu. Nah, kalau di Kudus juga begitu, Pak. Di Kudus karena banyak pesantren Quran, jadi kampung, orang-orang kampung, tukang-tukang warung-warung pun akhirnya termotivasi ikut ngapal. Ntar di bawah pohon ada yang lagi murojaah, lagi ini. Kalau di kafe kan beda. Sono lagi gadget, yang sono lagi scrolling apa, ini macam beda. Di dominan tempat pemandangan berbeda-beda. Wa fi isbatil jahr ahaditsu katsiratun, dan tentang disunahkannya membaca keras dalam baca Quran ini terdapat hadis yang banyak, kata Imam Nawawi. Jadi beliau sebutkan sebagian kecil saja. Wa ammal atharu 'anis sahabati wath tabi'in, sementara dari riwayat-riwayat sahabat dan para tabi'in, min aqwalihim wa af'alihim, dari pernyataan mereka ataupun dari perbuatan mereka, fa aktsar min an tuhsar, lebih banyak lagi untuk disebutkan, wa ashhar min an tuzkar, lebih masyhur untuk diperincikan. Wa hadza kulluhu fi man la yakhafu riya'an wala i'jaban. Semuanya ini dibolehkan, disunahkan bagi mereka yang tidak takut untuk riya dan ujub, berbangga diri. Yang salah nih jadi kori-kori baca Quran jadi buat pamer, mentang-mentang suaranya bagus. Nah, itu ngeri banget, Pak. Jaga diri itu enggak ya, buat pamer kan.
buat berbangga-bangga diri, kayak punya wajah itu jadi selfie terus gitu kan. Nah, kalau punya suara bagus dia selfie suara maksudnya gitu. Wala nahwahuma minal qabaih, dan sifat-sifat yang buruk yang lain selain yang dua tadi. Selain yang dua tadi, riya dan ujub. Wala yu'dhi jama'atan bilabsi salatihim wa takhlitiha alaihim. Nah, ini tadi. Catatannya juga Imam Nawawi mengatakan baca keras itu apalagi kalau di masjid di tempat lain. Catatannya apa? Jangan sampai mengganggu jamaatan libilabsi salatim. Orang lagi sholat, apalagi ada sholat jamaah nih pada masbuk atau itu kita ngaji. Tadinya jahar, orang lagi sholat kita kecilin, itu adabnya gitu. Khawatir ganggu. Ntar dia lagi baca surat watin nih, kok larinya ke wal asri jadinya. Nah, iya kan? Lagi baca surat al-alaq kok baca surah al-kafirun kok nggak habis-habis gitu. La abudu mata pun wala antum abil, di situ nggak habis. Gara-gara keganggu bacaan Quran kita gitu. Nah, itu nggak boleh adabnya gitu. Kalaupun sebelum kita jahar, ada orang ternyata ada rombongan musafir di mau sholat atau gimana sholat nyusul, maka kita yang lagi ngaji kencang turunin, rendahin suara kita. Nah, jangan mentang ngaji gitu. Walaupun dia sholatnya sholat zuhur yang sir, yang nggak jahar tuh. Nah, ntar dia lupa rakaat gara-gara kita ngaji. Ini udah 2 apa 3 apa 2. Itu gara-gara yang ngaji itu dia gitu. Repot tuh. Nah, itu jadi atau membingungkan. Tadi kan dia mengganggu sholatnya atau membingungkan dia. Membingungkan ini udah rakaat 2 apa udah rakaat 3 gitu. Gitu. Imamnya bingung udah apa namanya? Sujud kedua apa sujud pertama tadi. Gara-gara yang ngaji itu. Nah, itu jadi yu'zi dia mengganggu atau merusak sholat orang gara-gara dia ngaji keras suaranya. Allah alam. Kita sampai situ dulu karena ini terusannya masih panjang, waktunya sudah beranjak setengah. Hah? Belum? Masih ada. Ya, sekalian ada yang mau ditanya? Ya. Silakan. Saya pernah dengar kajian Ustadz. Jadi waktu itu Rasulullah pernah menegur sahabat Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq. Ya mungkin kondisinya mungkin lagi di masjid gitu Ustadz ya. Lagi ada yang sholat gitu. Umar itu suaranya bin Khattab itu suaranya kencang, kata Rasulullah. Wahai Umar, kecilkan sedikit suaramu, turunkan sedikit suaramu. Nah Umar, kalau sementara Abu Bakar itu suaranya terlalu pelan. Kata Rasulullah, wahai Abu Bakar, keraskan dikit suaramu. Jadi sebenarnya yang bagus itu bagaimana, itu kondisinya seperti apa Ustaz. Terus yang kedua, bagaimana dengan meruqyah Ustaz? Apakah suaranya harus pelan, apa harus kencang? Meruqyah misalnya di rumah atau ada orang yang mau meruqyah. Makasih Ustaz. Ya, terima kasih. Pertanyaan pertama, ada satu riwayat Nabi masuk ke masjid, itu Umar suaranya kenceng berdoa. Lalu Nabi dengar giliran Abu Bakar suaranya pelan, nyaris tak terdengar seperti Yamaha. Ya kan? Akhirnya Nabi bersabda, wahai Umar, turunkan sedikit suaramu, wahai Abu Bakar, naikkan saudara. Jadi memang yang terlalu ekstrim itu nggak bagus. Nggak bagus. Ya, sedang. Dalam artian Nabi itu mentarbiyah, mendidik kita, mengajarkan kita juga apa sih namanya? Tadi kan pertanyaan mana yang lebih baik? Sebenarnya udah dijawab tadi. Di antara kalau kita
dalam artian ada manfaatnya kita suaranya kenceng, maka itu lebih afdol dikencengin. Kalau kita lagi di masjid sendiri atau sholat di rumah sendiri, kita berdoa kenceng-kenceng ngapain? Ya kan? Kenceng-kenceng ngapain doa? Tapi kalau jadi imam, ya, jadi kalaupun ada khilaf gitu, imam ada manfaatnya ketika dikencengin apa? Enggak semua makmum itu Pak bisa zikir. Betul. Enggak semua makmum tuh bisa doa atau biasa zikir atau doa, tapi dia kalau dipimpin sama imam ada nambah khusyuk. Ada yang begitu. Lalu bagaimana adabnya gitu ya, bagi kita yang nggak mau jahar ya tetap aja duduk sir, silakan duduk. Perbanyak itu zikir ba'da sholat, masalahnya gitu. Kita nggak, jadi jangan malah ribut, pertentangan jahar dan sir itu jadi kita ribut. Yang kita nggak mau ikutin imam jahar ya sir aja. Yang imam itu karena mungkin ada nuntun yang makmum yang dia lebih khusyuk kalau zikir dan doanya dipimpin bareng-bareng gitu. Yang kedua tentang ru'yah. Ru'yah memang sunnahnya itu bersuara. Bedanya justru itu yang menjadi beda antara ru'yah syar'iyah dengan dukun. Dukun tuh komat kamit kita nggak tahu dibaca apa. Iya. Komat kamit sembur bro. Ya, dukun. Dia baca apa gitu. Ya bisa jadi 3 hari nggak gosok gigi dia. Kita disembur, aduh. Ya habis makan jengkol apa kan gitu. Justru itu perbedaan antara ru'yah syariah yang dia baca jelas ayat-ayat Quran. Gitu, Pak. Kalau dukun kan komat kamit dia baca apa gitu. Gitu. Ya, jadi sunnahnya gitu. Jadi ru'yah. Supaya memang dengan yang bacaan itu memang ada apa sih namanya tuh makhluk halus, ada jinnya dia bisa keluar apa. Nanti memang setiap kajian fikih itu ada khilaf. Ada khilafnya misalnya apakah perlu kita dialog dengan itu, dengan jin yang ada di tubuh seseorang yang lagi diroya, apa perlu? Ada yang bilang perlu, ada yang enggak. Ada yang perlu kita dialog sambil dakwahin gitu. Ada yang bilang enggak perlu. Itu ya cabang-cabangnya aja. Jadi kalau ya baca Quran juga penting juga ru'yah. Yang meru'yah itu kan ada pertanyaan pasti gini, pertanyaan klasik. Saya bacanya ayat sama tuh sama Ustadz itu, tapi kok nggak semempan itu ya gitu. Karena ini ketaatan yang baca juga, Pak. Kedekatan diri orang yang baca dengan Allah. Mungkin ada yang bukan Ustadz dia taat sama Allah, nggak pernah maksiat, udah lebih makbul Pak daripada kiai dia. Bisa jadi. Gitu. Yang dia jadi kedekatan dengan Allah ketika dia meminta dia mengobati orang. Gitu. Maka tidak salah kalau orang-orang tua dulu ada juga yang misalnya datang ke orang-orang soleh minta doa itu nggak masalah. Bukankah kita bisa doa langsung? Bisa, boleh. Tapi nggak ada salah kita minta doa soleh. Nanti di kitab ini kita nggak boleh, tapi di kitab lain ada bagaimana kita apa namanya bahkan bukan hanya yang hidup, orang-orang soleh yang sudah wafat pun tempat-tempat mereka ibadah, tempat-tempat mereka singgah itu ada kesunahan untuk kita menziarahi itu. Jadi kalau punya guru soleh itu undang sekali-kali ke rumah. Nanti biar beliau sholat di rumah kita, tempat sujud beliau itu ada di rumah kita, Allah. Itu kebiasaan orang-orang tua dulu begitu, punya guru soleh undang ke rumah. Jadi di rumah kita banyak sujud, bekas sujud orang-orang soleh. Jadi auranya tuh gitu. Yang mungkin ada makhluk-makhluk halus yang ngumpet di bawah panci. Di kamar mandi, di toilet, mungkin istrinya seneng mah di kamar mandi 3 jam ngapain gitu. Nggak ada.
Padahal katanya Nabi kan seburuk-buruk itu tempat di rumah itu kamar mandi. Tapi kamar mandi kita cakep-cakep sekarang 4 jam di kamar mandi. Gitu. Iya kan doanya coba. Kalau doa masuk-masuk kan Allahumma ftahli. Indah banget ya Allah bukain rahmatmu ya. Tapi coba kalau masuk kamar mandi, Allahumma ini. Oh. Itu salah bukti banget Pak bahwa kamar mandi itu banyak setannya gitu. Tapi kok kita demen di kamar mandi ada yang sambil ngerokok lama gitu. Dia nggak lihat aja ada yang nemenin gitu kanan kiri. Gitu. Ya silakan ada lagi ibu-ibu mungkin. Ya Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kajian ini kayaknya mesti detail ya, karena jamaah cenderung harus husnuzon terhadap imam. Karena imam ini terkadang tidak tartil dalam arti gerakan. Kita belum seperti ruku atau sujud, terkadang kita belum baca sampai selesai udah gerakan berikutnya dan gerakan berikutnya. Ini untuk jamaah atau makmum untuk menciptakan husnuzon terhadap imam ini bagaimana? Karena imam itu kan harus tartil ya, dalam bacaan maupun dalam gerakan. Tetapi kalau makmumnya ini seperti kalau driver gitu diajak kebut sana kebut sini, jadi cenderung makmumnya jadi tidak khusyuk lah. Imamnya cepet gitu Pak Haji. Iya, terkadang kita kan nggak sholat di masjid sini aja ya, apa di mall atau di mana gitu, dia pede jadi imam tapi dia tidak tartil dalam gerakan dan bacaan. Nah ini dalam kajian ini mesti diulas nih Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kajian fikih nih sebenarnya. Kita kajiannya adab. Nah, adabnya atibian itu. Khusus di Qur'annya, baca Qur'annya. Tapi nggak apa-apa kita. Nanti masukkan ya buat yang ngisi fikih nih biar didetail lagi. Jadi fikih khusus imam gitu, khusus imam. Jadi bagaimana jadi imam bukan hanya pandai atau tartil dalam baca Quran, tapi fikih sholatnya juga harus sudah lulus. Namanya jadi imam kan jadi sorotan, dia pemimpin. Bukan hanya bacaan yang bagus, tapi bacaan sholat. Tapi yang tartil itu, istilah tartil itu di Quran. Tapi kalau gerakan itu tumak ninah. Nah, bukan tartil, tumak ninah. Nah, ini sebenarnya pertanyaan terutama misalnya di sholat tarawih. Tapi nanti memang saya bilang, ada sholat-sholat tertentu memang jangan panjang-panjang. Nabi ajarin. Jangan panjang-panjang. Termasuk tadi yang Pak Haji Atma bilang, kalau kita lagi sholat atau ngimamin di bandara, di stasiun, di mall, udah musolanya kecil, ente bacanya sabihis. Yang antri banyak. Baca inna atayna kul a'udzu binnas udah. Kul wallahu kul a'udzu binnas. Al-kafirun aja masih kepanjangan, udah inna atayna. Ini yang antri banyak. Kan tempatnya dikit tuh. Udah gitu jangan pakai mentang-mentang kamu jalan di sunnah zikir dulu di situ. Nah, kadang ada yang nggak sabar di maju aja gitu, biar gitu. Itu. Jadi kalau yang pernah saya bilang itu apa namanya? Kalau ulama itu disebut fikih auliyat, fikih prioritas. Bapak memang ngaji tentang fikih wudhu. Gerakannya ada yang wajib, ada yang kalau air banyak tapi orang antri banyak, airnya banyak. Yang mau wudhu, mau sholat bukan bapak doang tuh di stasiun.
Apalagi maghrib waktunya sempit, tinggal setengah jam lagi. Ini wudhu semuanya. Yang belakang gerutu, lama banget aki-aki. Ambil yang wajib-wajib aja Pak. Yang wajib wudhu apa? Berapa? Cuma 4. 1, wajah. Sampai sini nih wajah, jangan depan doang. Ini wajah. 2, tangan. 3, kepala. 4, itu ambil. Dan sekali-sekali aja yang wajib. 3 kali itu sunnah. Biar kenapa? Saudara kita yang mau sholat juga kebagian. Waktunya cepet. Begitu juga tadi sholat. Yang sunnah-sunnah itu urusan ente tuh. Nanti habis salam zikir. Lama gitu. Terus gimana tuh yang biasa kita ada zikir? Ada hadis Nabi Pak yang jamin. Siapa orang yang biasa berbuat baik, suatu saat dia nggak bisa berbuat baik karena satu kondisi, entah dia sakit atau musafir tadi, maka pahalanya Allah tetap transfer seperti biasa. Jadi ente jangan hitung-hitungan sama Allah, Allah udah tahu itu. Bapak biasa sholat qobliyah subuh, ya kan? Tiap hari. Satu ketika kesiangan, kabur lari ya, udah keburu komat, nggak keburu. Nggak usah sedih, Allah udah catet. Karena Bapak udah terbiasa qobliyah subuh. Hari itu Bapak kesiangan, nah, gitu. Mungkin karena mandi junubnya kelamaan gitu kan. kan? Ya kan? Lama gitu. Allah tetap catat pahalanya. Atau musafir yang biasa sholat zuhurnya 4, lagi safar 2, kurang dong Ustaz pahalanya. Enggak, Allah udah catat sama. Dengan apa? Dengan jaminan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Gitu. Bapak wudhu yang wajib-wajib aja, biasanya nggak begitu kan? Nah, gitu. Jadi kalau enak kalau kita ngerti lah agama gitu. Nah, jadi malah simpel. Tadi yang tadi haji itu imam, makanya bukan hanya baca Qur'annya yang bagus, tapi dia fikih imamnya juga tahu sujudnya gimana, rukuknya gimana. Fikih auliyat juga tahu. Ada imam, nggak tahu saya pernah cerita, beberapa tahun lalu saya mau kultum tarawih, ini imam habis sholat isya dia nggak ba'diyah. Dia mau jadi imam tarawih, saya kan kultumnya gitu. Saya bilang, ente imam, ba'diyah bangun, sholat, saya bilang. Nggak bangun juga Pak, berarti kagak ngerti nih. Memang masih anak muda, saya bilang. Ba'diyah sholat isya itu derajatnya lebih tinggi daripada tarawih. Bagaimana bisa kita mau sholat tarawih atau ngimamin tarawih tapi kita nggak ba'diyah isya? Gitu. Tapi kan yang paham yang tahu, berarti nggak ngaji nih, belum ngaji imamnya. Itu. Nah begitu Pak. Nah ini fikih auliyat. Saya pernah juga bilang, Bapak puasa Senin Kemis. Lemes. Saya pun ngomong nih Pak sama kiai anak saya di pesantren. Kalau anak-anak diwajibin puasa Senin Kemis di pondok, di kata-kata wajib pondok ya, bukan agama. Tapi anak-anak malah jadi lemes saat kiai, mendingan jangan. Karena belajar Quran, belajar itu wajib, sementara puasa Senin Kamis itu sunnah. Maka yang sunnah nggak boleh ngalahin yang wajib. Bapak-bapak juga gitu, nyari nafkah di kantor, lemes. Orang kantor tanya, kayaknya hari ini lemes amat. Iya, gue puasa ya. Puasa Senin Kamis jadi alasan. Mendingan nanti nggak usah puasa, karena kerja udah wajib, cari nafkah wajib. Gara-gara puasa Senin Kamis kerja di rumah, kerjaan enggak beres di kantor, dosa Pak. Bukan malah dapat pahala, dosa. Gimana bisa kita ninggalin yang wajib buat ngerjain yang sunnah? Gitu. Nanti banyak orang gitu kan, tarawih tapi sholat isya kagak. Iya, tarawihnya getol, sholat isya enggak gitu. Repot. Ini yang begini-begini yang repot gitu. Puasa enggak, beli baju lebaran duluan.
Ada lagi? Cukup, Ibu-ibu. Nah, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita terapkan. Jadi ya memang majelis ilmu itu inilah yang kita buat anak ilmu. Kalau orang-orang yang ngaji nggak ngasih taunya bingung. Nah, gitu. Pentingnya kita majelis ilmu ini kita bertanya dan mudah-mudahan kita bisa memahami agama. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pagi hari ini menambah wawasan kita dan bisa kita praktikkan sehingga kita dapat bisa lebih mengijazahkan tadi terkait dengan baca Quran, bagian dari sunnah-sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulannya artinya jahar boleh, sunahkan, dia mau disamarkan boleh, direndahkan juga boleh, tergantung niat. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu tadi ulama mengatakan kalau lagi kondisi tertentu, misalnya tadi ada orang sholat, mendingan kita suaranya kecilin. Bahkan bukan hanya sholat, Pak, ada orang tidur ya, orang tidur tapi kita jangan baca ngaji itu kencang-kencang di jam-jam orang istirahat gitu ya. Jadi kita perlu juga jangan lalu kita sumbu pendek deh. Oh ntar viralin orang ngaji diomelin gini, bukan masalah itunya. Ngaji juga kan ada adabnya juga. Jadi jangan sampai ganggu orang. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita baca doa untuk mengakhiri kajian ini. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita dan keluarga. Allah jaga dan lindungi kita dari segala tipu daya setan yang terkutuk, dari segala fitnah-fitnah akhir zaman, dari segala kemungkaran dan kemaksiatan yang merajalela, dari kesesatan-kesesatan yang ditebarkan oleh banyak manusia dan para setan dan para ikhwan syaitan. Juga Allah mudah-mudahan segala kita dilindungi dari segala pengaruh-pengaruh ilmu hitam, sihir dan buruknya ain. Karena ain juga bisa jadi sakit, Pak, kita sakit. Tadi kita bicara ru'ya, maka juga yang perlu kita minta perlindungan dari Allah adalah dari ain. Ain itu disebabkan dari mata yang mendengki sama kita, bisa juga dari mata yang terpesona dengan kita. Ya, jadi makanya jangan ketika dipuji jangan malah bangga, itu bisa jadi ain. Lalu anak bayi kan banyak tuh, Pak, sering sakit tapi nggak ada apa-apa tapi sakit, itu jangan-jangan kena ain. Karena banyak kita kan gitu, bayi montok banget cakep, iya anak siapa, ain tuh Pak kena, bisa kena. Jadi kalau nanti memangnya jangan berbangga tapi sebutlah nama Allah, ya nama Allah ya kan, sebutkan nama Allah, istighfar kalau kita dipuji. Kita bermohon kepada Allah. Mari alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadir hajat. Ya Allah, anugerahi kami rasa syukur yang mendalam, ya Allah. Ya Allah, kuatkan jasmani dan rohani kami di sisa-sisa umur kami, ya Allah, untuk mengabdi ruku sujud di hadapan-Mu, ya Allah. Dan matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, di hari yang baik, di tempat yang baik, dalam suasana yang baik, dalam melakukan yang baik, di tengah-tengah orang baik, dan dengan cara yang baik pula, ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman Rahim, mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami, sampaikan, wujudkan cita-cita dan harapan-harapan kami dan anak-anak kami, ya Allah. Tuntun kami dengan hidayah dan taufik-Mu selalu, ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf, walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.